Sebut saja Tina, salah seorang karyawan swasta di Yogyakarta. Sudah punya 2 anak. Suaminya bekerja di luar pulau, jarang pulang. Lalu ada Desi, seorang wanita yang tidak jelas asal-usulnya. Bagaimana ia kenal dengan Tina, tidak ada yang tahu. Yang jelas, Tina mengaku kalau Desi ini adalah ojek langganannya karena Tina memang tidak bisa mengendarai motor, sementara tidak ada suami yang bisa mengantar tiap hari. Semua berjalan lancar, tidak ada yang aneh, sampai suatu ketika kami menyadari sebuah kejanggalan di tempat kerjaku. Karena karyawannya sedikit, kami punya kebiasaan untuk menaruh handphone sembarangan dengan layar menghadap ke atas, seolah-olah tidak ada rahasia di antara kami. Jadi, semisal ada orang yang menelpon salah satu teman kami, kita akan tahu itu dari siapa. Tidak jarang juga kami tidak akan segan untuk loudspeaker pembicaraan kami. Tina biasanya kalau menaruh telepon akan menghadap ke atas. Jadi kami akan tahu kalau suaminya itu menelpon atau anaknya sedang butuh bantuan karena ada sesuatu hal. Tapi belakangan ini Tina selalu menutup teleponnya. Bahkan kalau ada yang telepon, dia akan berlari keluar. Tidak ingin pembicaraannya didengar oleh orang lain. Sebetulnya itu sih nggak keberatan ya, karena tiap orang itu memiliki privasinya sendiri-sendiri. Tapi lama-kelamaan ya kami semua menjadi curiga. Kami semua menaruh curiga kalau Tina itu berselingkuh. Sampai suatu ketika Tina tidak lagi menaruh HP-nya dengan tertutup. Entah apa tujuannya. Apakah kini dia sudah taubat atau sudah open public dengan apa yang dia lakukan. Tapi kami semua terkejut. Kami melihat seseorang menelpon Tina. Di kontak tertulis ayah. Wow, itu foto Desi kan? Kata temanku setengah berbisik kepadaku. Aku mengangguk. Mungkin salah tulis kali ya, tanya. Tapi temanku juga jadi bengong. Sekedar informasi, Desi memang perempuan yang tomboy, perawakannya besar seperti laki-laki, dan rambutnya dipotong cepat. Hari-hari penganggur. Tina benar-benar tidak pernah menutup-nutupi apa yang ada di handphonenya, entah apa yang ada di pikirannya. Tapi di pikiran kami benar-benar bingung. Telepon yang datang dengan foto Desi terus-menerus bergantungan. Kadang ayah, kadang jadi papa, kadang jadi sayang. Sayang. Temanku seolah tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Dia terdiam, masa sih ya? Tapi kemudian dia berusaha berpikir positif. Mungkin cuma bercanda kali ya. Tidak berhenti di situ. Tina lagi-lagi membuat geger kantor. Geger yang seperti apa itu? Tiba-tiba temanku bertanya kepadaku, Tina pernah meminjam uang ke kamu gak? Pernah sih, jawab. Pernah sih, tapi karena nominalnya gede, aku jadi gak bisa minjamin, jelasku.
Temanku tampak berpikir. Emang pinjam berapa bro? Tanya temanku penasaran. Berapa ya? 5 juta kalau nggak salah sih. Temanku melotot. Kemudian mendekatiku dan mulai berbisik. Tahu nggak? Tina ternyata pinjam ke beberapa orang. Ada yang sampai minjemin 15 juta. 15 juta. Aku terkejut bukan main. Hah? Tahu dari mana lo bro? Dia ada masalah apa sih? Tanyaku heran. Gak tahu. Tadi ada orang yang nyariin Tina. Tina kan shift malam. Ya aku bilang aja kalau Tina belum masuk. Katanya dia mau nagih utang 15 juta gitu katanya. Terus katanya baru dari rumah Tina tadi. Si Tinanya yang gak ada. Jelas teman. Aku merasa prihatin dengan keadaan Tina. Apa suaminya sekarang sudah dipecat? Kenapa Tina tiba-tiba butuh uang sebanyak itu? Setahuku, Tina bukan orang yang akan meminjam uang kalau darurat. Dia memiliki suami dengan pekerjaan yang sangat layak. Rumahnya pun terbilang bagus dibandingkan kami yang hanya karyawan biasa. Malamnya, Tina masuk shift seperti biasa. Tidak ada yang benar-benar ingin membahas masalah yang Tina hadapi. Satu hal lain yang berubah selain Tina adalah Desi. Desi yang biasanya hanya akan antar jemput Tina, sekarang suka tiba-tiba nongol, tiba-tiba datang di tengah jam kerja, lalu mengobrol lama dengan Tina. Mengobrol entah apa yang diobrolin, tapi cukup lama. Sampai-sampai bosku sendiri datang lalu menegur Desi. Mbak Desi, Mbak Tiana ini lagi kerja loh ya. Mohon untuk berkunjung saat jam kerja, kata bosku. Lucunya, walau sudah ditegur berulang kali, Desi tetap saja datang di tengah jam kerja dan menemani Tina dengan setia. Sampai suatu hari, suami Tina datang ke kantor dan ngamuk. Tapi yang membuat geger satu kantor bukan hanya amukan sang suami. Ini apa? Tanya suami Tina sambil melemparkan sejumlah buntalan kain ke meja Tina. Semua langsung merinding. Semua melihat 4 buntalan tersebut. Itu kan kain kafan? Tanya temanku ketakutan. Usut punya usut. Suami Tina baru saja pulang dari dinas, lalu merasa ada yang aneh dengan rumahnya. Lalu ia menemukan buntalan kain ini di setiap sudut rumah mereka. Ada yang berisi tanah, asumsiku tanah kuburan. Ada yang berisi kembang, ada yang berisi paku, ada yang berisi sesuatu yang aku asing dengan itu. Tina tampak kebingungan dengan amukan suaminya. Dia sepertinya juga tidak tahu menahu soal buntalan kain itu. Akhirnya, Tina dibawa paksa oleh suaminya untuk pulang. Tapi, kejadian hari itu seolah menyingkap. Alasan hal-hal janggal yang terjadi pada mereka semuanya. Hal-hal janggal yang pernah terjadi pada Tina. Temanku pernah memergoki Tina mencium tangan Desi, seolah mereka adalah pasangan suami istri. Mereka juga pernah tertangkap basah sedang pangku-pangkuan sambil mengobrol begitu mesra seperti 2 orang yang sedang dimadu asmara. Namun
Tidak ada yang berani menegur. Karena apa? Karena kadang melihat perempuan melakukan hal itu seperti wajar. Wajar nggak sih? Beda coba kalau kita melihat laki-laki saling pangku-pangkuan. Tapi ya, yang menjadi tidak wajar adalah ketika Desi memanfaatkan situasi yang ada. Terungkap kalau rupanya Tina berhutang pada banyak orang demi membayar cicilan motor dan handphonenya si Desi. Belum berhenti di situ. Betapa terkejutnya sang suami ketika tahu kalau rumahnya sudah akan disita oleh bank karena tunggakan hutang ratusan juta rupiah dari Tina, yang entah kemana dan untuk apa uang hutang itu digunakan. Beberapa tetangga Tina juga menyaksikan kalau Desi sering menginap di rumah Tina, lalu berlaku bak seorang kepala keluarga, menyuruh-nyuruh Tina untuk melakukan segala hal. Sementara Desi hanya makan, tidur, gak jelas sama sekali. Hingga akhirnya suaminya jatuh pada suatu keputusan untuk menceraikan Tina. Namun Tina juga menggugat balik dengan tuduhan suami tidak pernah menafkahi. Betapa murkanya sang suami, karena setiap bulan ia dengan setia mengirim uang kepada Tina, dan entah kemana uang itu raib. Sampai akhirnya, karena kantor juga beberapa kali menerima telepon dan bahkan ditatangi oleh debt collector, Tina dipecat. Lalu suatu hari Tina menghilang, tak membawa apapun. Kedua anaknya ditelantarkan. Tidak ada kabar lagi darinya. Desi pun menghilang saat suami Tina murka. Entah apa yang terjadi dengan mereka saat ini. Banyak yang berkata bahwa Tina terkena ajian pelet tali pocong. Pelet tali pocong biasa dipakai untuk tujuan yang sangat jahat, membuat seseorang tergila-gila, lalu si pengguna pelet tersebut akan menyikat habis semua harta yang korban miliki. Tapi korban tidak akan pernah keberatan dengan itu, bahkan akan terus berusaha untuk memberikan lebih dan lebih. Persis seperti apa yang terjadi dengan Tina, persis seperti apa yang Tina lakukan. Hanya saja aku baru tahu kalau pelet tali pocong bisa berefek untuk sesama jenis. Demikianlah kisah yang terjadi pada teman kami. Jangan lupa dukung kami dengan like, komen, dan subscribe. Terima kasih.